refraksi subjektif. Refraksi subjektif adalah upaya untuk menentukan melalui uji coba dan kesalahan dengan kerjasama pasien kombinasi lensa yang akan memberikan ketajaman visual terkoreksi terbaik. Alat-alat yang digunakan autorefraktometer, JCC, trial frame, red green, silent card, trial lens, pinhole, dan occluder. Selanjutnya yaitu melakukan tes. Sebelum memulai refraksi subjektif, pastikan bahwa pasien duduk pada jarak 6 meter dari depan silent chart di ruang pemeriksaan dan pada tingkat kecerahan yang nyaman untuk lingkungan dalam ruangan. Selanjutnya menyiapkan kacamata untuk pasien. Pasang bingkai kacamata uji coba dengan nyaman pada pasien dengan menyesuaikan bagian hidung, jarak antara pupil, dan jarak puncak untuk memastikan semuanya berada di tengah dengan benar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan awal. Pemeriksaan dimulai dengan menguji base groove pasien pada kedua mata secara terpisah tanpa koreksi. Secara konvensional, mata kanan diuji terlebih dahulu. Sebuah penutup mata ditempatkan pada mata yang tidak sedang diuji. Selanjutnya, refraksi objektif. Pertama-tama, kita akan mengekstrak nilai refraksi objektif pasien dari autorefraktometer. Misalkan refraksi objektif pasien adalah Sperris plus 2, silinder minus 1,25, dan diaksis 90. Selanjutnya, langkah-langkah. Proses refraksi subjektif melibatkan pasien yang memfokuskan pandangannya pada Snellen chart, sementara tenaga medis menyajikan berbagai lensa dan mengubah kekuatan lensa pada bingkai uji sesuai dengan respons subjektif pasien mengenai perbaikan penglihatannya. Selanjutnya, adapun proses tahapan seperti berikut. Yang pertama, penyempurnaan Sperris. Yang kedua, penyempurnaan sumbu silinder. Yang ketiga, penyempurnaan kekuatan silinder. Yang keempat, uji red green atau duochrome. Yang terakhir, uji keseimbangan binokuler. Selanjutnya, kita masuk pada menyesuaikan lensa Sperris. Selanjutnya, minta pasien untuk fokus pada salah satu huruf di baris terendah pada grafik ketajaman penglihatan yang dapat mereka lihat dengan nyaman. Selanjutnya, tanyakan kepada pasien apakah huruf tersebut lebih jelas atau tidak jelas atau sama saja. Jika pasien melaporkan bahwa huruf tersebut tidak jelas atau sama saja, tambahkan lensa plus ke bingkai dan ulangi. Selanjutnya, jika mereka melaporkan bahwa huruf tersebut lebih baik dengan lensa plus, jangan berikan lensa minus sebagai gantinya. Tawarkan mereka lensa minus 0,25 dan tanyakan apakah huruf tersebut lebih baik atau hanya lebih kecil dan lebih gelap. Dan lensa minus ini hanya ditawarkan sebentar untuk menghindari akomodasi. Jika mereka segera melaporkan bahwa hurufnya lebih baik, tambahkan lensa minus 0,25 ke bingkai uji dan ulangi. Jika kita sudah menambahkan minus 0,25 dan pasien mengatakan sekarang lebih baik dan penglihatannya meningkat hingga 6/9, jadi nilai akhir lensa Sperris adalah plus 3,25 dikurang minus 0,25, hasilnya menjadi plus 3. Dan selanjutnya melepaskan kedua lensa Sperris dan pasang lensa plus 3. Selanjutnya yaitu yang kedua, penyesuaian sumbu silinder. Selanjutnya, komponen silinder disesuaikan secara subjektif menggunakan Jackson Cross Cylinder atau JCC untuk memeriksa sumbu silinder dengan JCC. Pegang pegangan JCC sepanjang sumbu silinder bingkai uji dan mintalah pasien untuk melihat huruf apapun pada optipe di 6/12. Dan tanyakan kepada mereka apakah huruf terlihat lebih jelas dengan lensa 1 posisi 1 pegangan sejajar dengan sumbu atau lensa 2 posisi 2 putar 180 derajat atau sama saja. Selanjutnya, putar sumbu silinder bingkai uji ke 10 ke arah sisi hijau JCC. Sesuaikan pegangan JCC sejajar dengan sumbu silinder saat ini. Selanjutnya, sekarang tanyakan lagi kepada mereka apakah huruf terlihat lebih jelas dengan lensa 1 atau lensa 2 atau sama saja. Dan pasien mengatakan bahwa lensa 1 lebih jelas. Dan sekarang titik baliknya itu adalah kita putar sumbu silinder bingkai uji
ke 5 ke arah sisi hijau JCC. Selanjutnya, setelah melakukan JCC, sumbu silinder akhir kita adalah 5. Setelah menyempurnakan sumbu silinder, daya silinder saat ini pada bingkai uji adalah Spherics plus 3 minus 0,25 dan di silinder sumbu 5. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyempurnakan daya silinder. Selanjutnya di tahap ini lagi-lagi kita menggunakan JCC untuk menyempurnakan daya silinder. Kali ini kita sejajarkan sumbu silinder JCC secara paralel dengan sumbu silinder bingkai uji. Tanyakan kepada pasien posisi lensa 1 lebih baik atau posisi lensa 2 lebih baik atau keduanya sama. Dan pasien itu mengatakan posisi 2 lebih baik. Dan kemudian tambahkan plus 0,75 ke silinder bingkai uji dan daya silinder akhir adalah plus 1 dikurang plus 0,75 hasilnya plus 0,25. Selanjutnya yang keempat yaitu tes red green atau duochrome. Tes ini adalah uji subjektif monokular untuk meminimalkan akomodasi saat resep jarak jauh digunakan, yang sangat penting pada penderita miopia. Dan pasien juga diminta untuk membandingkan kejernihan huruf pada sisi hijau ataupun sisi merah. Dan juga jika huruf pada sisi hijau lebih jernih, ditambahkan plus 0,25 dioptri Spherics. Dan jika huruf pada sisi merah lebih jernih, ditambahkan minus 0,25 dioptri Spherics. Jika pasien mengatakan kedua warna jernihnya, berarti daya Spherics kita akurat. Selanjutnya yang keempat yaitu uji keseimbangan binokular. Selanjutnya yaitu ulangi langkah 1 hingga 4 untuk refraksi subjektif mata kiri. Misalkan untuk refraksi subjektif mata kiri dilakukan secara kedua mata. Setelah kedua mata telah direfraksi secara subjektif secara terpisah. Hal ini terutama berguna pada mata miopia muda untuk memastikan resep mereka tidak terlalu minus atau terlalu dikoreksi. Sekarang mintalah pasien untuk fokus pada huruf di baris terendah yang dapat mereka lihat. Kemudian letakkan lensa Spherics plus 3 di mata kiri dan lensa Spherics plus 0,25 di mata kanan. Lalu tanyakan apakah lebih baik, lebih buruk, atau sama saja. Dan jika hurufnya lebih baik atau sama saja, tambahkan lensa Spherics plus 0,75 ke mata kanan dan ulangi. Jangan berikan lensa minus jika huruf terlihat lebih buruk atau kabur.